Shalom Bapak Ibu, senang kita sama-sama datang menyembah Tuhan. Bulan Agustus kita mengingat bulan kemerdekaan bangsa kita. Dan kita juga bersyukur kasih Tuhan sungguh indah buat kita, merdekakan kita dari semua belenggu yang mengikat hidup kita. Dia akan pulihkan kita dan Dia buat hidup kita makin bersinar. Mari sama-sama datang kepada Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan yang sungguh indah. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas.
itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami mau lekat denganmu, kami mau terhubung selalu dekat denganmu. Tak pernah kami sanggup di luar kasih-Mu. Kami mau dekat denganmu, kami mau jalan bersamamu. Kami mau dekat denganmu, mengikutmu, senangkan hatimu, sebab Kau yang selalu setia. Dengan kasih-Mu Kau pulihkan hidup kami. Terima kasih Yesus, Kau baik, sangat baik bagi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Besar kebaikan-Mu, terima kasih Yesus. Oh ya la la oh, Kau dahsyat, Kau ajaib. Oh ya la la bayashi, kira la 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 oh, kira la 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 oh, kira la 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 bayashi, kira kira la la oh, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Memandang wajah-Mu
mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami mau memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami mau dekat dengan-Mu, kami mau pandang kasih-Mu. Kau segalanya, Kau segalanya, tak ada yang seperti-Mu. Kami mau dekat dengan-Mu, kami mau mengenal-Mu lebih dari segalanya. Mengenalmu itulah kerinduanku. Kami mau dekat
sebab Kau yang terindah. Kiralabaya shikira baba 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 baba. Kiralabara baba 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 ya shikiri. Ora baba baba ya shikira baba 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 baba. Kiralamala baba 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 baba. Tuhan, bawa kami untuk semakin dekat melewati musim hidup kami yang selalu berganti. Tuhan yang mampukan kami untuk selalu ada dalam kemenangan. Hidup sebagai orang-orang yang merdeka dari dosa, merdeka dari segala keterikatan akan dunia ini. Kasih-Mu tidak pernah mengenal waktu, Tuhan. Musim boleh berganti, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah, selalu abadi bagi kami. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku takkan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin
seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Kaulah penolong ajaib. Selalu dan selalu tak pernah terlambat pertolonganmu dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau sediakan yang kami perlukan. Terima kasih Yesus. Kau setia, Kau penolong yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, Kaulah penolong yang setia, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Sungguh hanya Kau penolong, penolong hanyalah dirimu, penghibur hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu
setia, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Sorak-sorai bagi Allah kita. Oh, terima kasih Tuhan. Mari lebih kuat lagi ucapkan syukur bagi Allah kita yang baik. Dia baik, oh Kau sungguh baik. Oh, Kau baik, Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh ya, Kau sungguh baik Tuhan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yes. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Biar ini jadi penyataan iman kita. Bulan Agustus ini kita boleh lebih lagi merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Dia baik bagiku. Naikkan suara lebih tinggi. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Sekali lagi dengan senyum sukacita katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan Yesus baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Wow, sukacita. Tuhan baik, amin. Dia memerdekakan
memerdekakan setiap kita yang sakit. Dia memerdekakan setiap kita yang terbelenggu. Entah itu masalah keuangan keluarga. Percaya bulan Agustus kita menikmati kebaikan Tuhan lebih dari sebelumnya. Amin. Mari sama-sama kita satu hati berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu menaikkan doa-doa kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam Engkau tidak ada sesuatu yang mustahil, karena Engkau melampaui daripada segala apa yang ada di dalam kehidupan ini ya Tuhan. Kami bersyukur padamu untuk saat ini di mana bangsa kami merayakan kemerdekaan dari penjajahan, yaitu di usia yang 79 ya Tuhan. Itu semua karena anugerah kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan bagi bangsa ini, sehingga bangsa kami ini boleh merdeka. Kami bersyukur bisa menikmati keindahan dari bangsa ini dengan segala kekayaan alamnya Tuhan. Kiranya terus Engkau memberkati bangsa ini ya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Berkati orang-orang sudah Engkau pilih, Engkau tetapkan untuk menjadi pemimpin di bangsa ini. Dari pemimpin kami tertinggi, Presiden, jajaran-jajarannya membantu beliau di dalam kepemimpinan bangsa ini, para menteri, gubernur, sampai kepada kepemimpinan terendah RW/RT ya Tuhan. Kiranya Engkau bekerja di dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada mereka Tuhan. Hal-hal yang mengandung kepentingan pribadi ya Tuhan, kiranya itu dijauhkan daripada kepemimpinan mereka atau di dalam setiap apa yang mereka lakukan di dalam mengolah bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan kami secara pribadi sebagai umat-Mu juga bersyukur jikalau Engkau menetapkan kami berada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sesuatu yang Engkau inginkan kami kerjakan ya Tuhan. Kiranya Roh-Mu itu pimpin kami, membawa kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk kota kami tercinta, kota Semarang ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kota ini sehingga hari demi hari ada kemajuan, banyak hal-hal positif yang terjadi di kota ini ya Tuhan, sehingga kota ini benar-benar menjadi kota percontohan bagi kota-kota lainnya Tuhan. Pemimpin-pemimpin daerah di kota ini, kiranya Tuhan Engkau memberikan kebijaksanaan di dalam setiap kepemimpinan mereka, sehingga mereka melakukan apa yang menjadi tugas mereka untuk memajukan kota ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami berdoa membawa gereja-Mu yang ada di bangsa ini, secara khusus untuk hamba-hamba-Mu yang Engkau pilih melayani Engkau, para penginjil, para pengajar, yang Engkau tempatkan mereka di pelosok bangsa ini ya Tuhan. Engkau hadir dalam setiap pribadi kehidupan mereka Tuhan. Kami tidak tahu apa yang mereka alami ya Tuhan, tetapi kiranya Roh-Mu bekerja, menguatkan, memampukan mereka, menghibur mereka dalam segala keadaan mereka Tuhan. Terus Engkau dorong mereka di dalam mengabarkan kabar keselamatan daripada Engkau untuk bangsa ini ya Tuhan, sehingga banyak orang boleh diselamatkan dan bangsa ini boleh menjadi milik-Mu seutuhnya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa juga untuk secara khusus gereja kami Efrata di tempat ini ya Tuhan. Engkau berkati gereja ini ya Tuhan. Kiranya jumlah jiwa yang sudah Engkau percayakan untuk dilayani di tempat ini semakin hari boleh bertambah ya Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau berikan kesempatan di dalam melayani di gereja-Mu ini ya Tuhan. Kiranya di dalamnya ada kesehatan, ada satu ketulusan, ada satu keikhlasan di dalam melayani Engkau ya Tuhan. Berkati Bapak rohani kami, Bapak Gembala maupun Ibu Gembala yang menjadi pimpinan daripada gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kesehatan, kekuatan Engkau limpahkan ya Tuhan. Para majelis yang Engkau pilih untuk mengelola daripada gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat, kebijaksanaan, sehingga mereka boleh memaksimalkan potensi mereka, kepercayaan yang Engkau berikan itu untuk melayani Engkau di dalam bidang mereka masing-masing. Kami berdoa juga untuk Ibu Trivena yang sebagai penasihat Tuhan di usia senjanya Tuhan. Kiranya Engkau terus kuatkan beliau, Engkau memberikan sukacita di dalam setiap perjalanan hidupnya. Berkati anak-anaknya dimanapun berada Tuhan. Kiranya Engkau sertai kehidupan beliau ini, apapun yang dilakukan, kiranya kuasa Allah itu nyata di dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu, dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan itu adalah isi hati-Mu, dan Tuhan
Setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau mempersiapkan hati kami, sehingga firman-Mu yang akan ditaburkan masuk di dalam hati kami yang subur, dan itu dapat bertumbuh berbuah di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami yang kami teriakan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus. Senang rasanya bisa berjumpa dengan Anda kembali di hari yang istimewa ini. Hari ini tepat 17 Agustus tahun 2024. Kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-79. Karena itu tidak ada salahnya kita akan meneriakan pagi merdeka bersama-sama 3 kali. Dalam hitungan ketiga kita teriakan 1, 2, 3. Merdeka! 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 Haleluya. Kita bersyukur buat kemerdekaan negara kita Indonesia. Itu semua adalah kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang sangat besar buat negara kita, hingga kita bisa terbebas dari penjajahan. Nah, pada kesempatan yang baik kali ini, saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang akan saya beri judul Merdeka atau Mati. Kalau kita lihat di dalam kamus, kata merdeka adalah suatu kondisi di mana kita terbebas dari berbagai penindasan dan tekanan. Merdeka adalah bebas mengatur diri sendiri tanpa adanya intervensi dan campur tangan pihak lain. Orang yang merdeka adalah orang yang berdaulat sepenuhnya atas dirinya sendiri. Dia bebas menentukan untuk melakukan apa yang dikehendakinya dalam kehidupannya. Suatu negara yang merdeka adalah negara yang memiliki kedaulatan penuh untuk mengatur negaranya sendiri tanpa intervensi dari pihak asing. Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih dalam Kristus, sebagai orang percaya, kita telah menerima kebaikan Tuhan. Ada banyak kebaikan Tuhan yang sudah kita terima, dan secara khusus kita sudah menerima anugerah keselamatan. Kita sudah menerima kemerdekaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kitab Galatia pasal ke-5 ayat 1, mari kita sama-sama baca ayat ini lengkap dengan alamatnya. 1, 2, 3. Galatia pasal 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kristus Yesus telah memerdekakan kita dari belenggu dosa ataupun dari hukuman dosa. Kita telah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus dari segala kuasa kegelapan yang sebelumnya telah mengikat kehidupan kita. Itu semua telah dilakukannya di atas kayu salib di Golgota. Melalui pengorbanan Yesus Kristus, kita yang percaya kepadanya diberi kebebasan rohani dan diberi kemenangan atas dosa. Kita diberi pula suatu status baru sebagai ciptaan yang baru. Karena itu Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, mari kita hargai kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan biarkan lagi dosa atau kuasa-kuasa kegelapan untuk kembali membelenggu hidup kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikannya itu. Ya, kita yang sudah dimerdekakan, kita bebas mengatur kehidupan kita untuk melakukan segala hal yang baik untuk masa depan kita dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Namun Bapak Ibu, ada satu hal yang perlu kita waspadai. Kita harus tetap senantiasa waspada. Kita harus hati-hati. Kenapa?
Karena kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa jatuh ke dalam dosa. Iblis dan segala pengaruh duniawi ya coba kembali menarik kita ke dalam perbudakan dosa. Kita perlu waspada dan hati-hati, karena masih ada kemungkinan ya kita dapat terpeleset, kita dapat jatuh dalam dosa dan berbagai perbudakan yang lain kalau kita tidak menjaga diri kita. Seperti yang dialami oleh jemaat di Galatia, mereka ada dalam bahaya untuk dibawa kembali ke dalam perbudakan hukum Taurat. Karena itu ya Rasul Paulus ya dengan sungguh-sungguh menasihati jemaat di Galatia agar mereka tidak lagi membiarkan diri mereka diperbudak. Mereka harus mempertahankan kemerdekaan yang telah mereka peroleh di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Kristus, kalau kita tidak hati-hati ya kita bisa jatuh dalam berbagai hawa nafsu yang membawa kepada kebinasaan. Kalau kita lihat ya di alam ya, kita lihat burung ya, memang diciptakan oleh Tuhan untuk terbang di angkasa. Burung diciptakan Tuhan untuk terbang secara bebas di permukaan bumi, di atas air ya, bukan di dalam air. Namun misalkan suatu ketika ada burung jatuh dalam air karena sesuatu hal, dalam kondisi normal apakah burung itu akan tetap di dalam air? Kalau dia berlama-lama dalam air, yaitu bunuh diri, dia akan mati. Burung habitatnya ya, burung habitatnya bukan di dalam air. Dia punya habitat tinggal di permukaan atas air, di dalam hutan ya, di cabang-cabang pohon, di gunung ya, di batu karang. Yang pasti habitat burung bukan di dalam air. Karena itu burung yang normal ketika jatuh dalam air, dia akan berupaya naik lagi terbang, karena habitatnya bukan di dalam air. Kalau burung berlama-lama di dalam air, dia akan mengalami kematian. Demikian pula dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada kalanya kita lengah, kita lalai. Ada kalanya kita jatuh dalam dosa karena kelengahan kita, karena kelalaian kita. Kalau itu yang sudah terjadi, ingat, segeralah bangun, bangkit kembali, tinggalkan kehidupan berdosa itu. Jangan lagi mau diperbudak oleh dosa. Kita harus segera bangkit, meninggalkan dosa. Karena habitat kita ketika kita percaya pada Yesus Kristus, kita habitatnya ada di dalam kebenaran. Kita bukan lagi budak dosa. Habitat kita ada di dalam kebenaran. Karena itu ketika kita lalai, lengah, lalu terpeleset jatuh dalam dosa, segeralah bangkit, tinggalkan kembali lumpur dosa itu. Jangan berlama-lama di dalam kubangan dosa, karena itu akan membinasakan kita. Orang yang berlama-lama di dalam kubangan dosa adalah orang yang belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kalau ada orang Kristen mengaku percaya Yesus, tapi dia hidup dalam kubangan dosa, di dalam lumpur dosa, itu berarti dia tidak sungguh-sungguh mengabdikan hidupnya kepada Tuhan. Dia membiarkan perbuatan-perbuatan daging menguasai kehidupannya, keinginan-keinginan daging menguasai kehidupannya. Dan Alkitab menunjukkan pada kita bahwa ada banyak perbuatan daging, dan itu semua membawa kepada kebinasaan. Mari kita lihat di Galatia pasal 5 ayat ke-19 sampai ke-21. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan,
perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Kristus, jangan biarkan dosa kembali membelenggu kehidupan kita melalui perbuatan daging, melalui keinginan-keinginan yang berdosa. Kalau kita lihat di Galatia pasal 5 ayat 19-21 ini, jelas ditunjukkan berbagai macam keinginan-keinginan daging, perbuatan daging, dan ujung dari semuanya itu mengakibatkan kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang yang tetap ada di dalam kubangan dosa, tetap melakukan perbuatan daging, Alkitab memperingatkan kita dengan jelas, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang yang terus menerus tinggal di dalam kubangan dosa, sekalipun dia sudah mendapat peringatan dari Tuhan, dia akan mengalami kematian, dia akan mengalami kebinasaan. Karena itu cuma Tuhan yang terkasih dalam Kristus, mari kita hidup dalam kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan. Mari kita hidup dalam kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu adalah anugerah yang terindah, terbesar. Itu adalah kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kita harus menghargai kemerdekaan itu. Hidup dalam kemerdekaan itu berarti kita menjalani kehidupan yang bebas dari belenggu dosa ataupun aturan-aturan hukum yang mengekang. Kita hidup dalam hubungan yang intim dengan Tuhan Allah yang menciptakan kita. Kita harus mengisi kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan pada kita itu dengan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan biarkan dosa kembali membelenggu hidup kita, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi, perbuatan daging akan mencelakakan dan membinasakan kita. Mari kita hidup dalam kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan. Dalam Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan seperti ini. Ya, Efesus pasal 2 ayat 10, mari kita baca bersama-sama. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita harus mengisi kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan pada kita dengan hidup sesuai dengan keinginan Tuhan. Efesus 2 ayat 10 jelas mengatakan, kita ini diciptakan Allah, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa, Bapak Ibu? Untuk melakukan perbuatan baik. Ya, kita diciptakan Allah, kita diciptakan di dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Ini desain Allah dalam hidup kita, melakukan pekerjaan baik. Dan Tuhan tidak mau kita hidup di luar rancangannya itu. Tuhan tidak mau kita hidup di luar rencananya. Tuhan sudah mendesain kita untuk melakukan pekerjaan baik. Kalau kita tidak melakukan pekerjaan baik yang Tuhan perintahkan, kalau kita tidak melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, kita sedang menyimpang dari kehendak Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian terkasih dalam Kristus, kalau saya punya senar biola, ya, senar biola diciptakan oleh sang penciptanya, tentunya untuk bisa menghasilkan suara yang merdu ketika dimainkan. Tapi ketika seutas senar biola
dibiarkan tergeletak di meja, masih baru, dan itu mereknya merek yang terkenal. Senarnya buatan terbaik, senar biola itu. Saya bisa pegang senar biola itu, tapi tentu tidak menghasilkan apa-apa. Tidak ada suara yang indah, yang merdu terdengar, karena senar biola itu hanya tergeletak di meja. Ketika saya mainkan senar biola itu, mungkin saya pelintir-pelintir, senar biola itu akan merespon seperti apa yang saya lakukan. Tetapi apakah senar biola itu menggenapi rancangan penciptanya? Tentu tidak. Senar biola itu hanya akan dapat memenuhi tujuan dia diciptakan ketika senar biola itu dipasang pada sebuah biola, dan kemudian ada seseorang yang memainkan biola tersebut. Baru senar itu bisa menghasilkan bunyi yang merdu seperti yang dimainkan oleh pemain biola tersebut. Kita hidup harus sesuai dengan rancangan Tuhan, desain Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi, Tuhan menciptakan kita. Tuhan menciptakan kita untuk melakukan pekerjaan baik, bukan untuk melakukan dosa, bukan untuk melakukan kejahatan atau perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan orang lain. Tuhan mau kita melakukan apa yang Dia kehendaki. Dia mendesain kita untuk melakukan pekerjaan baik, dan Tuhan mau kita berjalan di dalamnya. Tuhan mau kita hidup di dalam desainnya itu, dan kita bisa berjalan di dalam desain Tuhan dengan mengisi kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan pada kita. Kita isi kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan dengan cara pertama, mari kita jalani kehidupan dengan sesuai pimpinan Roh Kudus. Menjalani kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup dipimpin Roh Kudus. Kita bebaskan Roh Kudus, Roh Allah, ya, membimbing hidup kita, mengarahkan hidup kita. Kita tahu ya, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Dia selalu merancang yang terbaik buat diri kita. Dialah yang menciptakan diri kita. Dia tahu yang terbaik buat kita, buat masa depan kita. Karena itu, isi kemerdekaan dengan jalani kehidupan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Ketika itu kita lakukan, kita berjalan sesuai dengan desain yang Allah tetapkan. Kita mengisi kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan pada kita dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan yang Tuhan sudah beri? Kita mengasihi sesama kita. Kita isi kemerdekaan yang Tuhan sudah beri dengan mengasihi sesama kita manusia. Seluruh hukum Taurat, ya, terangkum dalam hukum ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 13 dikatakan seperti ini. Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita tidak boleh menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk berbuat kejahatan, untuk berbuat dosa lagi. Sebaliknya, Tuhan memerintahkan kita supaya kita hidup di dalam kasih. Kita mengasihi sesama. Mengasihi sesama itu berarti melayani dan memperhatikan kepentingan orang lain. Seringkali kita cenderung memperhatikan kepentingan diri sendiri. Ya, kita memperhatikan diri sendiri tidak salah. Memperhatikan kepentingan diri dan keluarga tidak salah, tetapi kita juga diperintahkan memperhatikan kepentingan orang lain. Jangan berlaku egois. Apa yang bisa kita lakukan untuk melayani sesama? Apa yang bisa kita lakukan untuk melayani keluarga ataupun masyarakat lebih luas? Mari lakukan itu dengan kasih Kristus.
Ketika itu kita lakukan, kita sedang melakukan yang Tuhan kehendaki. Kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Dan kita sedang menutup celah bagi iblis atau perbuatan-perbuatan kedagingan yang berdosa untuk bisa menjatuhkan kita. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Kristus, mari kita isi kemerdekaan yang Tuhan sudah beri dengan mengembangkan karakter Kristus. Mengembangkan karakter Kristus atau karakter ilahi ini penting dan sangat perlu untuk kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Apa karakter Kristus itu? Kalau kita lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, karakter Kristus tercermin di dalamnya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 disebutkan, buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah karakter Kristus. Hidup kita harus menghasilkan buah roh, dan itu perlu kita kembangkan terus. Ya, buah itu tidak langsung matang. Buah itu ketika muncul itu mula-mulanya masih berupa kecil, buah yang kecil. Dan itu harus terus dikembangkan. Ya, dikembangkan terus dengan cara apa? Kita melekat kepada Tuhan Sang Pencipta. Ketika kita ada dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan, maka karakter Kristus akan makin nyata dalam hidup kita. Buah roh itu akan makin kelihatan dalam kehidupan kita. Kita yang tadinya berangasan, tidak bisa menguasai diri, ketika kita mengembangkan karakter Kristus dengan cara melekat pada Kristus setiap hari, kita jadi orang yang bisa lebih menguasai diri, lebih sabar meskipun ada tekanan masalah yang begitu berat. Karakter Kristus perlu ada dalam hidup kita supaya orang lain bisa melihat hidup kita boleh serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari isi kemerdekaan yang Tuhan sudah beri dengan setia beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh banyak orang. Ingat, Tuhan sudah akan datang kembali. Kita harus setia beribadah kepadanya, setia kepadanya sampai Dia datang kembali. Ketika kita beribadah kepadanya, baik di gereja ataupun di ibadah-ibadah pribadi kita, ya kita berdoa, kita memuji menyembah Dia, kita juga mendengarkan firman-Nya. Ada komunikasi yang terjadi, ya, dua arah ketika kita berdoa kepada Tuhan. Dan itu membuat kita makin mengenal diri Tuhan. Kita makin intim dengan Tuhan. Dan kita makin bisa mempercayai Dia dalam kehidupan kita. Apapun boleh terjadi, goncangan boleh terjadi, tetapi ketika kita setia beribadah dan berdoa, kita akan makin mengenal Dia dengan baik. Kita makin beriman kepadanya, dan kita bisa setia kepadanya sampai akhir hayat kita. Mari jemaat Tuhan, kalau Anda mulai bolong-bolong dalam ibadah pribadi Anda lupa baca Alkitab, ya, jarang berdoa lagi, jarang ibadah bersama di hari Minggu. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengingatkan, mari kita kembali setia beribadah kepada Tuhan. Ini salah satu cara untuk mengisi kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dengan setia beribadah, setia berdoa, tekun mencari wajahnya, tetap ada dalam hadiratnya. Ketika itu kita lakukan, kita menutup celah bagi dosa untuk bisa menguasai hidup kita. Kita menutup celah, ya, menutup celah bagi iblis dan roh jahat untuk bisa ngerjain atau nyerang kita.
karena kita ada dalam hadirat Tuhan, ada dalam lindungan Tuhan. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, mari kita isi kemerdekaan yang Tuhan sudah beri dengan menjadi saksi Kristus. Mari gunakan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan pada kita untuk menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Beritakan Injil Kerajaan Allah. Ceritakan kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Ceritakan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Buat saudara-saudara kita yang memerlukan pertolongan dari Tuhan dan Juru Selamat Agung itu, Yesus Kristus. Minta pengurapan Roh Kudus untuk menaruh perkataan yang tepat di lidah bibir Anda. Dan pakai hidup Anda setiap hari, baik di lingkungan Anda bekerja, di tengah keluarga atau masyarakat, untuk memperagakan kasih Kristus secara nyata. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kuasa dan perlindungan Tuhan. Saksikan itu. Kita sedang mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Kita sedang mengisi kemerdekaan itu dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan untuk mengisi kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan pada kita. Ya, pilihan ada di tangan kita. Ya, sekali lagi, pilihan ada di tangan kita. Kita mau merdeka atau mati. Kalau kita mau tetap ada dalam kemerdekaan, maka kita harus mengisi kemerdekaan itu dengan melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Karena seringkali kemauan kita, keinginan kita itu mencelakakan kita. Tetapi ketika kita memilih melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, kita aman dalam lindungan Tuhan. Karena rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik buat kita. Rancangan Tuhan itu selalu mendatangkan sejahtera buat kita semua. Mari kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Mari kita pilih untuk hidup dalam kemerdekaan senantiasa dan tidak lagi terbelenggu oleh dosa. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, untuk Tuhan pakai secara bebas untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari hidup dalam rancangan Tuhan. Mari kita bebaskan Tuhan memakai hidup kita untuk kemuliaan. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk hari ini kami boleh menyembah Tuhan
Kami juga bersyukur kalau kami boleh ada di Indonesia, di mana kami sudah merdeka dan kami merayakan ulang tahun kemerdekaan ini. Kami percaya bahwa Tuhan punya rancangan besar buat bangsa kami. Kami berdoa semakin maju, semakin indah dalam Tuhan. Di ulang tahun ini kiranya segala problem bangsa kami bisa diatasi, dan hari depan yang penuh harapan ada pada bangsa ini. Memberkati semesta melayani hari ini, Tuhan perhitungkan, memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Rudi yang sudah siaran firman, pakai hidupnya semakin menyenangkan Tuhan. Memberkati semua jemaat-Mu yang ada di Semarang, yang sedang ada acara di luar kota, semuanya Tuhan menyertai. Memberkati buat ibadah besok Minggu, pagi, siang, dan sore. Tuhan melawat luar biasa sehingga hadirat-Mu memenuhi gereja-Mu, dan setiap anak-anak-Mu akan mengalami kemerdekaan, kemenangan bersama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami masuk hari dengan sukacita. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.